ketika Hartman nantinya memang jadi pelatih timnas, bayangan gue sih ini pemain berarti dituntut untuk punya stamina yang cukup tinggi gitu. Karena berarti dan menurut gue juga dari kemarin soal komunikasi juga bullshit lah sebetulnya. Bukan yang punya masalah komunikasi itu bukan timnya tapi federasinya. Jadi kembali lagi di Ruang Panit bersama saya Zid, Abdi, saya Irawan. dan ya seminggu ini lagi ramai banget ya seputar timnas. Kalau kemarin kita udah ngobrol futsal ya Futsal. Kita balik lagi ke timnas Indonesia, Mas. Bola lagi. Iya, bola lagi karena lagi ramai banget rumor-rumor ya soal pelatih baru. Selain juga ada rumor-rumor pemain timnas kita. Pelatih baru pengganti Indra Sapri. Bukan dong. Itu U23. Tapi benar juga. Dia kabarnya bakal melatih U23 juga. Nantinya. Karena ini rangkap jabatan. Karena ini periodenya periode Natal. Jadi kalau periode Rangkap Natal jabatan. itu Enggak ada traumatis ya jabatan itu ya. Tapi ya mungkin itu soal pembinaan. Kalau dari federasi kan pasti biar berkelanjutan lah jatuhnya. Aduh, berkelanjutan trauma juga. Traumatis juga tuh bahasanya. Berkelanjutan rangkap jabatan. Wah. Ya pokoknya lagi rame lah soal pelatih timnas ini. Dan kabarnya ada 2 nama terakhir, terus mengerucut ke 1 nama. Dan ini jatuhnya sebenarnya karena kita bukan podcast A1, kita belum mau memastikan bahwa ini udah here we go gitu. Tapi memang mengerucut ke 1 nama dan ini udah santer ke media-media besar di Indonesia. Dan gue rasa kayaknya agak janggal kalau waktu itu udah dibenerin juga gak sih di presscon bahwa yang beredar tuh udah benar gitu. yang beredar kan mengerucut ke 2 nama waktu itu kan. Ketika di make sure lagi sama teman-teman wartawan, Pak Henry dari Exco cuma intinya bilang ya kita gak mau terburu-buru menyebut nama, teman-teman tahu sendirilah. Nah udah di part teman-teman tahu sendirilah itu yang juga sebetulnya masih abu-abu. Gak ngejawab juga sebetulnya siapa 2 sosok nama yang ketika itu di favoritkan untuk menggantikan Patrick Kluivert. Iya, dan kalau gue inget-inget ya, dan sebelum itu juga sebenarnya nama John Hetman. Nah ini belum muncul sebenarnya. baru muncul si Van Bronckhorst ya kan. Tapi tiba-tiba muncul nih John Hetman karena ada media mana Jamaica Honduras apa. Ini nama kayak muncul dari antah berantai dari iya. mana gitu. Tadinya nggak ada spekulasi soal nama ini kan? Spekulasi nggak ada karena yang muncul pertama si pelatih Uzbekistan Timur Kapadze sama Van Bronckhorst. Itu munculnya kayak ini ya, kayak perusahaan-perusahaan cangkang di Karibia yang nggak tahu gimana ininya, tiba-tiba kasih announcement gitu ya kan, kayak gitu kan. Benar. Tiba-tiba dari sana kabarnya kandus aja gitu dari media Honduras kalau gue nggak salah ingat ya. Itu namanya John Hetman. Tiba-tiba di situ menulis bahwa John Hetman nih udah sepakat untuk melatih timnas Indonesia. Padahal waktu itu timnas Honduras yang pengen ini gitu, pengen masuk buat nge-hire dia, tapi ternyata dia lebih milih buat melatih timnas Indonesia. Nah, langsung aja lah kita bahas soal John Hetman ini gitu. Lu udah riset belum di soal CV-nya John Hetman? Sebenarnya kalau CV-nya kita tahu aja lah. Beliau ini kan dia sempat main di Inggris, cuman karir bermainnya tuh nggak lama gitu. 2001 udah pindah ke New Zealand, terus sudah mulai ngelatih di New Zealand, kemudian sempat ngelatih timnas putri Kanada, habis itu geser ke timnas putranya, habis itu sempat ke timnas U23, baru ke Toronto ya Kanada juga. Sebagian besar kepelatihannya dia habiskan di Kanada. Kalau soal track record ya dia pernah bawa Kanada putra dan putri ke Piala Dunia, yang mungkin itu sekarang lagi dibutuhin sama PSSI kan, karena kalau dari preskon terakhir kemarin di kantor LIB itu memang target jangka panjangnya kita lolos 2030. Itu mungkin dari situ PSSI udah belajar ketika memang pertaruhannya itu adalah Piala Dunia, ya tunjuklah pelatih yang memang punya pengalaman di Piala Dunia atau pernah membawa timnya itu lolos ke Piala Dunia gitu. Oke, paling enggak CV-nya memang udah pernah membawa timnya ke Piala Dunia atau bermain di Piala Dunia gitu. Terlepas dari di Piala Dunia timnya babak belur, intinya lolos aja dulu kan gitu. Karena
yang jadi perbedaan kan Indonesia juga belum pernah gitu kan. Belum pernah. Secara dari kualifikasi gitu ya. Maksudnya waktu itu kan giveaway. Mana gitu? Hindia Belanda itu giveaway. Tapi bukan Indonesia ya. Iya, itu Hindia Belanda. Maksudnya artinya dari secara CV mungkin kalau sebagai pemain dia nggak sementereng Patrick Kluivert ya. Ya sementara yang Patrick Kluivert. Gak pernah juara Liga Champions. Iya, nggak pernah main di Barcelona gitu. Paling nggak, tapi secara pelatih ini punya kapasitas. Ya, tapi berarti kan PR-nya adalah ya kita restart dari nol lagi nih, dari awal lagi nih. Herman dengan segala programnya bakal kalau nggak melakukan perombakan besar-besaran setidaknya ya the Herman's way-nya itu dari ulang gitu. Dan kalau yang gua coba tarik kayaknya jadi kepikiran nih gaya kepelatihannya John Herman kayak gimana ya? Apakah bakal sama kayak Sinteyong atau yang sudah-sudah Simon McManamy kah? Ya kan Britania Raya kan. Oh iya. Atau sama kayak Peter Witte yang dari Inggris juga dari gitu. Mas lu pernah ada ini enggak ngelihat gaya pelatihannya si Herman? Kalau ngelihat langsung gimana Herman menangani tim gitu, entah itu di latihan apa di ruang ganti sih enggak ya. Cuman kalau dari beberapa sumber gitu kan, ya emang kita tahu Herman ini kan tipikal pelatih yang cukup fleksibel. Bahkan dia tuh dijuluki, nggak tahu siapa yang ngasih julukan, cuman sempat baca kalau Herman ini dijuluki kameleon kayak bunglon gitu. Jadi cukup adaptif dan fleksibel gitu. Walaupun dia punya formasi bakunya tuh 3-4-3. Tapi ketika penerapannya di lapangan, formasi itu bisa berubah menjadi kayak 5-4-1 kalau lagi defense atau 3-2-5 ketika lagi nyerang gitu. Jadi memang sefleksibel itu Herman ketika main di lapangan gitu. Dan untuk gaya permainannya kalau dibilang mirip siapa yang pernah dilatih timnas sih gue nggak bisa kasih komparasi ya. Cuma Herman ini cukup progresif secara permainan, dia nggak terlalu menekankan ball position yang lambat, segalanya dimainkan secara vertikal, cepat gitu. Jadi kalau ada bola ya langsung cenderungannya direct ke depan gitu. Dan memang yang ditekankan sama Herman ini permainan dengan intensitas tinggi dan high pressing gitu. Makanya ketika Herman nantinya memang jadi pelatih timnas, bayangan gue sih ini pemain berarti dituntut untuk punya stamina yang cukup tinggi gitu. Karena apalagi dengan formasi 3-4-3, dua pemain flank ini kan sangat berperan penting ya. Dan kita memang punya beberapa pemain flank kayak fullback atau wingback yang cukup bagus lah ya, cukup oke, cukup solid, dan tinggal gimana kecocokannya dengan Herman aja nanti. Ya, yang Jakob, Yance itu kan punya stamina Verdong yang biasa ya. Verdong juga secara crossing juga oke. Tinggal kita lihat aja sih nanti. Walaupun lini tengahnya mungkin bisa nggak tuh keep up sama high pressing yang di require. Karena kan kita tengah kemarin kita pemain senior kan. Iya, senior. Tom Hai, Pelupesi, kita Mark Locke itu senior semua ya. Kayaknya kita memang butuh regenerasi di lini tengah. Sedangkan kita melihat sendiri kemarin di U23, kayaknya Ivar Jenner aja Ivar Jenner sendirian. Iya, masa depan kita yang baik Ivar Jenner. Memang salah satu yang menarik dari Herman juga kan dia tuh cukup membuka diri untuk pemain muda ya. Maksudnya di Kanada juga dia banyak mengorbitkan beberapa pemain muda gitu. Dan dari situ sih punya bayangan kalau mungkin di squad nanti di timnas tetap porosnya akan beberapa pemain senior masih ada kayak Tom Hai, Pelupesi atau dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa pemain muda mungkin yang bisa dioptimalkan sama dia. Tapi gue sih punya kepikiran nih pemain kayak Nathan Choaon atau pemain sejenis dia yang sangat versatile ya, bisa main di kan dengan karakter Herman yang kameleon itu bunglon ya, pemain-pemain yang bertipe bunglon ini mungkin akan cocok dengan gayanya dia. Iya, soalnya memang kalau gue lihat-lihat lagi di transfer market nggak serta merta dia selalu main pakai 3 back juga gitu.
Bahkan di Piala Dunia dia lebih seringnya pakai 4 back, 4-4-2. 4-4-2 benar. Iya. Kayak Carlos P-nya juga ya, fleksibel kalau dari tengah pertandingan. Gak jelas itu ya. Berubah setiap saat. Itu. Tapi memang kalau dari karakter, kemarin kan kita tahu sendiri ada yang terakhir kan udah bahasa yang sama, bahasa Belanda dan dari asisten pelatihnya bahkan ada yang dari keturunan Maluku gitu kan. Oh, ya. Tapi masih ada dinamika yang terjadi. Tapi ini dari Inggris. Lu lihatnya apakah bakal bertentangan secara kultur dan budaya di? Harusnya kalau dari segi bahasa nggak ada masalah ya karena ya bahasa Inggris sekarang semua pemain bola harus bisa bahasa Inggris dan bahasa internasional paling gampang ya bahasa Inggris. Gitu. Harusnya sih nggak ada masalah. Berarti dan menurut gue juga dari kemarin soal komunikasi juga bullshit lah sebetulnya bukan. Yang punya masalah komunikasi itu bukan timnya tapi federasinya. Jadi kalau untuk tim mah ya bahasa sepak bola di lapangan bahasanya paling apa sih nggak ada yang gimana gitu. Paling soal pengertian dan gimana cara menekan ego doang kan gitu. Tapi kalau dari kultur Hertman sangat barat, terus juga pemain-pemain timnas kita juga memang tumbuh dan besar di Belanda gitu. Jadi menurut gua nggak akan ada dari segi teknis tidak akan ada kesulitan atau hadangan yang berarti gitu. Gak mungkin kayak mentang-mentang Belanda terkenal dengan total football, Inggris dengan kick and rush, justru ada pertentangan ideologi ya nggak bisa gue mau main kayak gini ya paling tinggal ego antara pemain dan pelatihnya aja gitu kan kayak yang pernah terjadi di sebelum-sebelumnya gitu. Kalau nanti harusnya sih nggak ada masalah mas teknis karena kan pemain-pemain Eropa ini juga ya Nathan, Tom Hyde dan lain-lain tumbuh besar di Eropa ya harusnya punya mindset dan skill set yang siap lah. Iya sih ya, itu ya. Kemampuan adaptif lah ya. Mereka nggak cuma main di kandangnya sendiri kan. Mereka main dengan pelatih-pelatih luar negeri dengan filosofi yang berbeda. Oke, tapi ya udahlah cukup karena ini belum resmi juga. Cuman gue juga heran ada beberapa media juga yang menurut Bapak ini sudah resmi tinggal dipublikasikan aja gitu. Ya maksud gue yang mungkin beliau punya koneksi ke sumber informasi gitu yang mana bagus-bagus aja gitu. Cuman ya untuk sekarang dengan PSSI belum ada arah untuk mengumumkan menurut gue sih. Bahkan negara pun belum ketemu kan iniannya hilalnya gitu dari PSSI belum ngebuka negaranya dari mana gitu. Iya. Jadi belum bisa ini udah here we go kita nggak bisa kalau ini udah resmi kayaknya belum juga gitu. Karena wah kalau udah resmi baru kita bahas lebih lanjut. Ternyata di detik kita bahas ini kita belum ngecek Twitter ternyata udah kayaknya enggak sih. Kayaknya tahun baru sih. Kayaknya ini Pak Erik juga sama Pak Sumarji baru ke Eropa. Nah BTW. Kan ngomong-ngomong wawancaranya enggak cuma Natal kan iyalah masa Natal doang tahun baru belum dicoba kan. Tahun baru hari-hari penting dulu coba. Soal mekanisme nih sekarang karena kan kabarnya dari beberapa podcast gitu karena kalau ngecek kabar kita harus dari podcast bukan dari preskon bukan dari apa. Kalau ngecek website PSSI cuman ini doang update denda doang. Update denda benar. Gak ada berita-berita. Iya kalau mau tahu berita dari podcast. Iya. Harus nonton podcast. Iya betul. Nah kabarnya itu memang sebelumnya soal mekanisme ini lu kan waktu itu sempat ikut kan soal sempat ini mekanisme penunjukan pelatih. Iya. Gak ikut gue itu preskonnya itu. Itu kalau nggak salah yang preskonnya yang ke Eropa kan Pak Henry sama Pak Marji waktu itu. Jadi kalau dari preskon itu sih sebetulnya mekanismenya ya PSSI menyaring beberapa nama yang pada akhirnya mengerucut ke dua nama tersebut. PSSI yang menyaring. PSSI, PSSI isinya siapa aja kan? Akhirnya kita nyari tahu sendiri tuh isinya siapa aja. Akhirnya ya Pak Henry, terus ada belakangan ada Pak Marji. Pak Ketum sendiri, ada Bang Mamet, Ketum ikut. Ketum nanti tahap terakhir baru. Yang duluan tuh Pak Henry sama Bang Mamet ya. Bang Mamet itu exco juga. Iya. Exco termuda. Itu duluan ya. Dari situ akhirnya seleksi wawancara dilaporkanlah ke Indonesia, Pak Marji, terus Pak Marji akhirnya berangkat juga. Seiring nama itu makin mengerucut. Ya intinya beberapa rekan exco sudah melaporkan hasil dari wawancara itu ke ketua umum. Dan kata kabarnya terakhir memang kawan-kawan exco nih udah solid satu suara.
Solid. Udah solid. Jadi kayaknya udah Waketum udah nggak bakal muncul lagi kayak saya nggak dilibatkan, nggak, karena ini udah kabarnya udah solid semua satu suara. Gimana? Nah itu kan kejawab kan akhirnya, itu melalui mekanisme apa? Si Bapak nggak diajak. Iya exco-nya kan. Iya, bukan ketumnya kan. Benar. Berarti tapi nggak ada, gue nggak ada dengar kabar ini Mas soal Dirtek yang dilibatkan, karena kan dari awal juga PSSI menyaring gitu. Iya, di media-media juga sebetulnya kita sebagai media juga kan baca media ya. Di media-media juga ketika PSSI menyaring itu ya isinya exco tadi dan manajer timnas Pak Marji dan Pak Ketum. Jadi kayak ini enggak sih? Jadi kayak kebayang bahwa ini emang exco-nya PSSI yang pingin cari panggung kali, cari engagement gitu. Karena isu-isu ini kan jadi sebuah isu yang seksi ya untuk dilempar ke publik secara ketika ditanya gitu. Oke, dia ngasih spill walaupun sebenarnya itu secara norma kurang etis ya ketika nge-spill bahkan yang sampai sejelas-jelasnya gitu. Tapi bagi dia, nanti nama gue akan muncul di media-media gitu kan. Itu jadi exco ini yang nge-spill gitu. Iya. Sementara kalau kita bicara ya nggak tahu ya kalau mekanisme sebenarnya itu urusan dapurnya PSSI gitu. Kita nggak tahu misalnya Dirtek, kita bicara Dirtek. Kita nggak tahu apa yang ditugaskan PSSI kepada Dirtek ini. Walaupun kita udah tahu gambaran umum Dirtek itu apa yang dilakukan gitu ya. Tapi kan ada hitam di atas putih kerjasama antara si Alex Zoyer sama PSSI-nya gitu. Dia harus mengerjakan apa-apa. Ya gue curiganya nih Alex Zoyer cuman dikasih tugas, oke lu coba pantau terus aja selama setahun gitu, pantau liga, pantau grassroots, pantau pelatihan dan lain sebagainya gitu. Lu gak usah mikirin timnas dulu. Soalnya sejauh yang gue lihat Alex Zoyer statement sekecil apapun hampir jarang menyinggung soal timnas. Gitu kan. Oh ini pelatihnya ini gimana calon pelatih, gimana ke depannya harus gimana timnas, hampir nggak pernah kan. Bahkan ketika Kluivert dipecat pun Zoyer nggak banyak ngomong kan. Iya. Nggak banyak ngomong. Jadi seolah-olah ya ini nggak ada intervensi gue cuma hadir sebagai kayak validasi dari ketum bahwa Zoyer tuh nggak ikut dalam gerbong yang dipecat gitu. Cuman muncul untuk konfirmasi itu doang kan. Sedangkan untuk urusan timnas kayaknya dia nggak pernah ada keterlibatan sama sekali. Kayaknya ketua badan timnas itu Pak Marji memang lebih punya power di untuk soal pertimnasan ini kalau gue ngeliatnya ya ketimbang Dirtek gitu. Tapi pasti mungkin dilibatkan walaupun kayaknya nggak sebesar itu. Karena ketika ditanya beberapa kali preskon juga kan Alex Zoyer juga statementnya kurang lebih sama gitu, masih mempelajari detail-detail sepak bola Indonesia normatif. Yang mencari normatif, masih mencari sosok yang sesuai dengan rencana kita ke depannya, harus bisa A, B, C dan itu juga tadi dari Exco juga kan requirement-nya si pelatih ini harus bisa terjun langsung ke daerah-daerah untuk menemui pelatih-pelatih lokal, kalau bisa fokus ngelatih timnas dan tinggal di Indonesia, kalau perlu keluarganya dibawa ke Indonesia. Itu jadi syarat yang diminta sama PSSI untuk pelatih untuk disanggupin sama kandidat pelatih. Dan katanya si Atno udah agree ya bahwa dia bakal stay di Indonesia. Ya harusnya kalau misalkan memang benar PSSI gitu. Kalau memang benar-benar PSSI menerapkan requirement kayak gitu ke si para kandidat ya harusnya ini. Oke. Dan bahkan harganya juga katanya kekeluargaan gitu. Damn, kekeluargaan. Iya, harganya kekeluargaan. Oh iya, berarti emang lagi masalah. Kompensasi kemarin kan belum dibayar. Kayaknya udah paling bener ini sepak bola olahraga hiburan dah, bukan olahraga prestasi dah. Banyak banget dramanya. Tapi lagi-lagi memang kalau kita dari berdasarkan obrolan sama kemarin Bang Reza ya, itu beda banget ya. Maksudnya konsektor kan memang rangkap jabatan sama Dirtek kan, tapi kerjanya kelihatan gitu. Atau ya menyambangi latihan-latihan tim bahkan pesantren belusukan gitu. Duh, Indra Sapri dong. Damn. Iya. Tapi udah bukan urusannya. Kalau sepak bola nggak usah mikirin belusukan lah. Itu membuktikan kalau memang sistem kita nggak jalan. Benar. Karena kalau futsal juga sistemnya belum sematang gitu kan. Makanya butuh
masih agak-agak prematur ya. Iya. Jadi sistemnya belum seluruhnya matang, jadi ya emang harus banyak cara yang seperti itu. Iya, maksudnya Repot di awal. Iya, dan harus ditinjau lah, maksudnya harus diliatin langsung sama dirtek sekaligus pelatih tim nasional. Dan kalau kata Bang Reza memang kayak memperlihatkan juga bahwa hadirnya pelatih timnas di situ kan bisa membangkitkan si pemain juga bahwa oke, tujuan gue ke situ gitu, ke timnas gitu loh. Ya itu soal pelatih timnas ya, soal dinamika mekanisme pemilihannya dan juga CV dan gaya kepelatihan dari Hertman. Oke, tadi udah ya soal rumor pelatih Hertman ya, karena nanti pembahasan lebih lanjut itu kita bahas lagi ketika beliau sudah diresmikan. Ya. Udah here we go, baru kita bahas lebih rinci, lebih detail. Nah, tapi memang kalau soal tadi Abdi bilang pelatih timnasnya harus Tinggal di Indonesia. stay di Indonesia. Berarti ini bakal lebih rajin lagi nih ngelihat Super League nih berarti kan, ketimbang sebelum-sebelumnya yang Peter Cliver pulang pergi. Iya. STY juga kayaknya nggak sesering itu ya kan. Malah berantem sama Thomas Doll. Iya, berantem terus sama Thomas Doll. Nah, kalau Hertman nih mungkin bisa jadi nanti nonton lebih sering. Yes. Super League. Nah, berarti akan lebih banyak ya potensi-potensi dari lokal yang pokoknya Mungkin. dari dalam negeri ini. Bisa Potensi jadi. yang bakal diambil. Apalagi rumornya banyak justru pemain timnas yang bakal balik lagi ke Wah, cocok Super itu. League. Balik lagi. Maksudnya Bukan balik lagi ya, Balik bakal lagi. balik ke Indonesia. Oh, iya. Itu Untuk main di Super League. Super League. Gitu lah. Ada 3 nama yang santer dikaitkan untuk bermain di Super League untuk meramaikan. Kalau kata siapa ya waktu itu ya, Ferry Paulus atau Pak Erick Thohir ya? Papa Peri. Yang ngomong bahwa Pak Erick. hadirnya pemain diaspora kita ke liga kita berarti Transfer ilmu. mereka punya transfer ilmu, mereka punya niat baik untuk menaikkan kompetisi kita gitu. Positifnya itu. Positifnya itu ada 3 nama yaitu Martin Pas, Joe Pelupesi dan Ivar Jenner. Kalau Pelupesi kan sebenarnya rumornya dari awal Udah musim dari, gak sih? ya udah dari. Sebenarnya ya. Musim. Bahkan Dari awal sebelum musim. Tom Haye sama Eliano datang, Yes. dia udah termasuk Dia dulu dalam ya. rumor itu. Bahkan pernah kita konfirmasi. Iya. Kita tanya, cuma ketawa-tawa aja anaknya. Iya gitu. Kayak wah ya yang enggak nih gitu kan. Ntar aja dah gitu. Iya. Kalau Joey Pelupesi udah dari awal. Tapi Martin Pas nih tiba-tiba nih muncul nih. Itu yang mengejutkan emang. Itu yang mengejutkan. Sebenarnya itu kalau gua ngelihatnya ini dari rumornya Martin Pas muncul nih dari keasbunannya manajemen Persib. Pak Adit kalau nggak salah yang kita dirumorinnya Joy, siapa tahu yang datang Martin Pas atau Elo Remoni gitu. ngegoreng. Siapa tahu gitu. Ngegoreng medianya. Itu maksudnya. Sampai muncul apa di klarifikasi. Oh ya, tweetnya Pas sendiri. Don't believe what you read on the media. Pokoknya jangan percaya apa yang lihat di media. Aku juga, saya tidak tahu. Saya tidak diberitahu. Intinya gitu, saya juga nggak tahu itu dari mana sumbernya gitu. Gitu lah. Sekarang saya lagi liburan di Asia, udahlah gitu-gitu aja. Tapi memang yang namanya rumor kan sah-sah aja ya sebenarnya gitu, dan apalagi kalau dikaitkan dengan Joey Pelupesi, Martin Pas untuk meningkatkan mungkin Rumornya Pas sama Pelupesi kan itu ke Persib Persib Bandung. ya? Persib Bandung. Kalau lu ngeliatnya gimana tuh Mas? Kalau memang terjadi lah gitu rumornya. Sebenarnya kalau gue ngomong gini agak-agak kontroversi di mata beberapa fans Persib mungkin ya. Cuman fans Persib banyak Mas, nggak beberapa. iya, hampir semua fans Persib. Cuman ya mereka pasti senang lah ketika kayak Tom Haye atau ya Eliano gitu datang menambah kualitas tim gitu karena ini kan bagian dari strategi klub-klub Indonesia dari masa ke masa ya. Ketika ada upaya untuk menaturalisasi pemain asing gitu. Ini kita bicara bukan diaspora ya, pemain asing yang ada di Liga Indonesia itu kepentingan utamanya adalah untuk kepentingan klub. Itu kan udah jadi rahasia umum ya. Nah ini jadi momentum juga ketika timnas kita banyak pemain-pemain keturunan dari luar negeri yang akhirnya jadi WNI dan punya peluang diambil ke liga kita dan itu dimanfaatkan betul untuk memperkuat tim tanpa mengurangi slot pemain asing. Itu kan utamanya di situ kan. Makanya Tom Haye dengan kualitas Eropa bisa didatengin
dengan slot pemain lokal, pemain nasional gitu. Nah Martin Paes juga pun begitu, Joey Pelupessy begitu. Joey Pelupessy mungkin masih masuk akal ya karena dia udah main di Lommel di kasta kedua atau ketiga di Liga Belgia dan performanya juga udah menurun drastis ketimbang waktu dia masih di katakanlah Sheffield Wednesday gitu. Dan peluang untuk main di liga-liga di Asia itu cukup besar untuk Pelupessy gitu. Bahkan si Samu Castillejo aja udah main di GRT gitu kan. Tapi kalau Martin Paes, gue mungkin agak sedikit menyayangkan gitu. Karena MLS masih cukup kompetitif gitu. Kalau dari segi industri, dari segi kompetisi, ini udah lebih rapi dibanding liga kita di Indonesia gitu. Dan di sana juga Martin Paes bisa ngerasain gimana caranya menghalau tendangannya Luis Suarez, Lionel Messi dan lain-lain. Di sini paling yang jadi tantangan dia cuman gimana caranya menepis tendangan David da Silva gitu kan. Jadi kalau secara performa ya harusnya lebih menguntungkan dia masih di MLS untuk timnas gitu. Kita bicara timnas, tapi kalau untuk klub ya sangat menguntungkan. Kalau Paesnya mau ya udah kita nggak bisa apa-apa. Iya, itu dia kalau harganya cocok, Paesnya mau, Joey-nya malu, ya itulah mau ngelarang gimana gitu kan. Pada akhirnya memang itu bisa jadi sebuah tambahan amunisi buat Persib biar untuk mempertahankan gelar atau juga bersaing di Asia nanti ya kan. Kalau kita mungkin melihat dari sisi positifnya itu oke lah, tapi dari Persib itu. Iya, itu misi untuk menepis tendangan-tendangan Cristiano Ronaldo nanti di Asia karena Messi udah. Jadi Ronaldo. Oke lah, itu soal Joey Pelupessy dan Martin Paes yang ke Persib Bandung. Tapi ada juga nih Ivar Jenner nih yang santer dikabarkan bakal ke Persija atau Dewa. Gitu. Lu ngeliatnya gimana? Sebetulnya ini gak bedanya waktu itu rumor Rafael Strike di awal musim ya. Itu kan antara dua, Dewa sama Persija. Pada akhirnya Dewa yang nyukupin term-term yang diminta sama Rafa. Tapi kalau misalkan dari segi kebutuhan tim, Ivar Jenner di Persija memang kebetulan banget lini itu yang Persija butuh, pelapis gitu kan. Karena kita sepakat di musim ini Persija salah satu titik kuncinya ada di sektor tengah nomor 6 dan nomor 8 yang kualitas tim utama dan pemain pelapisnya itu jomplang banget gitu. Karena kemarin ketika Van Basten nggak ada, Lansman Padang, akhirnya Vigo Dennis, ya sisanya sejarah lah. Berarti cuma didatengin untuk jadi pelapis Jenner gitu. Bisa jadi mungkin rotasi. Iya, rotasi. Karena kan yang namanya posisi itu sangat riskan lah untuk kena kartu kuning dan kartu apalagi kan merah. Persija katanya kan musim ini memang fokus untuk bersaing di papan atas gitu. Jadi apa yang udah bersaing di papan atas. Bukan untuk juara. Apa yang udah terlihat kemarin ketika Van Basten Sosa nggak ada, digantinya Vigo Dennis itu kan jomplang ya. Mungkin kalau dari segi kebutuhan tim itu. Cuman balik lagi di luar itu apakah rumor ini benar atau enggak? Ya kita tunggu aja sebetulnya. Sebetulnya kan ini kita ngomongin pesan kosong ya. Kalau ngomongin rumor tuh. Tapi kalau ditanya bagaimana kebutuhan pemain ini terhadap tim, ya Persib sebetulnya udah bukan lagi, bedanya sama Persija, Persib udah bukan lagi soal gimana cari pelapis, tapi udah benar-benar menyiapkan rotasi antara di Super League dan di Asia gitu. Jadi Persib mah semua lininya udah oke. Tinggal ya itu dia, ini kan manusia gitu, bukan mesin, jadi tinggal dibongkar pasang supaya nggak capek dan segala macam. Itu dia, ya cukup aja lah itu karena masih rumor lagi-lagi. Kita hari ini bahas full rumor. Ya, kita nggak biasa ngegosip. Apalagi yang dibahas nanti PSSI lagi yang dibahas ujung-ujungnya. Ya itu dia pembahasan kami seputar rumor di tim nasional Indonesia. Baik itu pelatih maupun juga pemain-pemainnya. Oke, kalau menurut kalian gimana soal pelatih? Pemilihan pelatih apakah sudah cocok? Kira-kira nanti kalau sudah resmi, atau soal pemain nih yang kalian memang udah pengen nonton Ivar Jenner dan lain-lain udah main di liga aja karena di luar negeri jarang dapat main juga gitu. Oke, tulis kolom di komentar ya pendapat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.